di bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan yang dipilih oleh Allah dari 12 bulan menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, menjadi bulan disyariatkannya rukun Islam, yaitu berpuasa. Suara anak terdengar enggak? Yang di tengah? Enggak. Pecah suaranya. Nah, Bapak aman. Yang di situ udah aman. Nah, yang di sebelah kanan aman-aman saja. Taib, ahibati fillah, kita akan mengkaji insyaallah setiap sore sebelum berbuka kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau ada sebuah tulisan yang disusun dengan judul Maqalat Ramadhaniyah. Makalah-makalah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dibahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Ada pembahasan tentang adab-adab dan hukum-hukum. Pegang aja. Saku aja apa untuk ini yang bisa buat bentuknya atau apa? Enggak, itu anunya ternyata magnetnya barusan. Oh, enggak dalam start pas ini. Tadi magnetnya mana? Jatuh, magnetnya jatuh barusan. Oh, ini nih. Nah, kita akan memulai pembahasan pertama yang dibahas oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau memberi judul pembahasan ini dengan Istiqbalu Syahri Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Beliau menyebutkan inna min ni'amillahil azimah ala ibadih, termasuk dari nikmat-nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Allah jadikan bagi mereka berbagai musim-musim kebaikan untuk beribadah. Sejatinya kita beribadah sepanjang tahun, tapi Allah menjadikan adanya waktu-waktu tertentu yang beribadah di situ dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada banyak ketaatan di sana. Kesalahan-kesalahan dimaafkan, dosa-dosa diampuni, turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla, pemberian-pemberian Allah yang begitu agungnya. Lalu beliau mengatakan wa inna min ajalli hadhil mawasim, dan termasuk musim kebaikan yang paling agung, wa akramiha 'ala Allah azza wa jal, yang paling mulia di sisi Allah azza wa jal, syahrul Ramadan al-mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Lalu beliau menyebutkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran di bulan Ramadan? Yang pertama, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan
bahwa Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dari langit dunia secara langsung. Full 30 juz itu turun. Kemudian setelah itu turun ke hati Nabi Muhammad SAW melalui Jibril sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang dibutuhkan turun tuh Jibril. Kemudian yang kedua, awal turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Awal turunnya. Sehingga jahiliyah itu berakhir dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran sebagai apa? Hudan linnas. Petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelas. Kita tuh butuh kejelasannya. Kadang kalau sudah ada petunjuk kita butuh keterangannya. Al-Quran pun memberikan penjelasan yang sangat gamblang tentang apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Wal furqan, dan Al-Quran turun sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Selama ini orang-orang bingung mencari kebenaran. Setelah turunnya Al-Quran jelas, mau ikut silahkan, nggak mau ikut silahkan, karena Allah telah memberikan penjelasan yang begitu lugasnya yang dapat difahami oleh manusia tentang mana yang hak dan mana yang batil. Beliau menyebutkan ini bulan benar-benar bulan yang karim, bulan yang mulia, musim yang agung sekali, bulan yang penuh dengan berkah dan kebaikan, bulan puasa dan bulan qiyamul lail. Siang harinya berpuasa, malam harinya sholat malam. Ini bulan syahrul rahmah wal maghfirah wal itqi minan nar. Bulannya rahmat, yang mau cari rahmat nih bulannya. Bulannya ampunan, yang punya banyak dosa yang ingin diampuni nih waktunya. Bulannya pembebasan dari api neraka. Kalau engkau melihat dirimu berbalut dosa, mau itu sholat, mau sedekah, mau bantu orang lain, mau nolong orang lain, mau sabar dalam melaksanakan ketaatan, bagaimana di siang harinya dimakmurkan dengan menahan nafsu dari makan, minum dan syahwat kita, dan di malam harinya kita bangun malam qiyam. Walaupun kita ngelihat mungkin kualitas bangun malamnya kita berbeda dengan bangun malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di masjid Abdullah ini kita sholat malam 23 rakaat. 1 juz. Banyak apa dikit? Jamaah. 23 rakaat 1 juz. Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya Hudzaifah ibnu Yaman, dia sholat bersama Nabi SAW 1 rakaat 5 juz. 1 rakaat. Kita 23 rakaat 1 juz. Itu Hudzaifah mengatakan bagaimana dia sholat bersama Nabi SAW. Dia berpikir Nabi SAW akan ruku ketika baca ayat ke-100 di Al-Baqarah. Kayaknya kalau imam kita baca Al-Baqarah aja 1 rakaat, insya Allah jamaahnya bubar. Mungkin assalamualaikum loh, jamaahnya kemana? Ya, Nabi SAW memberikan contoh dan dinukil kepada kita, dan di setiap ayat yang beliau bawa. Bagaimana kalau di bulan Ramadan sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberikan arahan kepada para sahabatnya agar mereka memanfaatkan waktu-waktu yang berkah itu dengan zikrullah, dengan bersyukur kepada Allah, bertasbih, bertahlil, dan membaca Al-Quranul Azim. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza Ramadan qad jaa." Ni Ramadan udah datang.
Beliau menyampaikan itu kepada para sahabat. Jamaah, informasi ini penting. Pemberitahuan tentang keutamaan Ramadan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai bukti, antum lihat, apabila ada sebuah acara yang diadakan oleh pemerintah setempat atau oleh lembaga swasta, apa yang akan dilakukan oleh lembaga swasta itu? Dia akan bikin iklan terus. Dia sampaikan, dia blast, dia bayar iklan, dia pasang di jalanan. Diingatkan orang-orang akan ada momentum yang penting, acara yang bagus. Karena harapannya orang jadi tahu, jadi tertarik. Tapi Ramadan akan datang. Di mana iklannya, jemaah? Ya, mungkin kita hanya melihat beberapa pejabat publik mungkin membuat flyer besar-besaran, tulisannya apa? Selamat menghadapi atau selamat berpuasa di bulan Ramadan. Bas. Seakan-akan Ramadan hanya puasa. Bahkan yang ana heran, sebagian mereka itu sudah pasang di jalanan besar, selamat puasa Ramadan dan Idul Fitri. Ya Allah, ana ngomong, ini kok sudah Idul Fitri, jemaah? Nabi SAW ketika menjelaskan tentang Ramadan, hadza Ramadan qad ja', ini udah datang nih bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah. Ini informasi yang harus umat tahu. Dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaq fihi abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup, wa tusalsal fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu. Umat perlu informasi ini. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila masuk malam pertama dari bulan Ramadan. Udah lewat nih malam pertama. Sejak tadi malam nih. Ada kejadian yang mungkin tidak terlihat oleh mata tapi dirasakan oleh jiwa. Suffidati syayatin wa maradatul jin. Tadi malam, mulai tadi malam kejadian. Setan-setan dibelenggu, jin-jin yang bandel juga dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, sejak tadi malam pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha bab, tidak ada satupun pintu yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, pintu-pintu surga semuanya dibuka, tidak ada satupun yang ditutup. Wa yunadi munadin, ada yang menyeru, ada yang memanggil-manggil. Apa katanya? Seruan itu mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Hei, yang mau kebaikan, ayo. Hei, yang mau kebaikan, ayo. Ada seruan itu, jemaah. Wa ya baghiyal syarr, yang mau berbuat jahat, berhenti engkau, berhenti. Suara itu terdengar. Mungkin lewat mimbar, mungkin lewat media. Mungkin di hati antum ada yang manggil-manggil antum. Dipanggil fulan, ayo fulan. Sampai kapan engkau kayak gini? Ini loh bulan Ramadan. Subhanallah. Walillahi utaqa minan nar. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah, setiap malam. Kalau tadi malam kita nggak dapat, mudah-mudahan malam ini. Kalau belum dapat malam ini, mudah-mudahan besok kita divonis bebas dari api neraka. Dan dalam riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan Ramadan, hadir nih Ramadan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya,
qad ja'akum Ramadan. Udah datang nih kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Nih, informasi pertama, bulan ini bulan berkah. Jadi subhanallah, tatkala kita melihat keberagaman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memotivasi para sahabatnya, itu agar mereka nggak jenuh. Salah satunya, maka kalau kita bikin pamflet hadis yang satu yang kayak gini, nanti di tempat lain hadis yang kedua, hadis yang ketiga, kita pasang agar semua orang Jember ini ngelihat Allah Ramadan. Mungkin dia tidak tertarik di awalnya, tapi tiap hari dia lihat, ya Allah Ramadan datang ya. Setan-setan dibelenggu, masa aku mau jadi setan? Iya, udah selesai setannya. Ima engkau yang jadi setan, godain dirimu atau godain orang lain. Nih di hadis yang ketiga yang kita baca, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kalian berpuasa di dalam. Yang pertama. Yang kedua, tuftah fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Wa yughlaq fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Dan di hadis ini ada satu informasi penting lainnya yang tidak ada di hadis pertama dan kedua. Apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, yang tidak mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, faqad hurim, melarat orang ini coba. Menderita hidupnya orang ini. Dia terhalangi dari semua kebaikan. Bagaimana tidak, satu malam lebih baik daripada umur antum semuanya. Coba Anda mau tanya, siapa yang umurnya 80 tahun di sini? Nah, yang 80 tahun. Nggak ada yang 81 tahun. Nggak ada 82. Nggak ada jemaah. Sedangkan Lailatul Qadar 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun plus 4 bulan. Bagaimana nggak mau semangat? Bagaimana tidak dikatakan melarat nih orang, melarat, menderita nih orang. Walaupun secara finansial dia punya banyak uang. Jamaah, bisakah uang menambah umur orang? Orang punya uang 1 triliun, dia mau beli tiap tahun dengan 1 miliar. Bisa? Nggak bisa. 2 miliar 1 tahun? Nggak bisa. Oke. Dia mau nambah umur 10 tahun. Dengan uang 1 triliun. 1 tahun dia bayar 100 miliar. Bisa? Nggak bisa. 1 menit dia nggak bisa tambah. Makanya ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq. Ya Allah, aku minta ditunda dikit sekali, dikit. Dia mau sedekah, sayang tuh duitnya, dia tinggal. Dia kepingin sedekah. Bisa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajal. Enggak bisa. Maka gimana antum dikasih tambahan umur 83 plus 4 bulan? 1000 bulan. Dan sebenarnya bukan 1000 bulan. Bukan. Allah katakan khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat yang begitu indah dengan Ramadan ini. Apa? Mubarak. Berkah. Setiap detik, setiap menit, setiap jam itu ada berkah di bulan Ramadan ini. Berkahnya waktu, berkahnya amal, berkahnya balasan dari Allah. Allah lipat gandakan.
Tadi yang kita lihat ada Lailatul Qadar di sana, di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena beriman, bukan karena ikut-ikutan. Ya, kita masih melihat banyak masyarakat, ya kita bersyukur jamaah, kita ini lahir Islam. Alhamdulillah ayah bunda kita muslim. Kita diajarin puasa sejak kecil. Makanya terkadang pelajaran itu melekat sama kita. Sampai tua pun kita masih berpuasa. Tapi pertanyaannya, kenapa puasa? Ada yang mengatakan, ya puasa lah Ustaz, semua pada puasa. Malu kalau nggak puasa Ustaz. Dia malu kepada manusia. Dia nggak enak sama orang tua, nggak enak sama anaknya. Ingat, yang akan mendapatkan pahala yang berpuasa karena imanan, karena saya beriman Ustaz. Saya yakin termasuk yang dipanggil di firman Allah di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Saya termasuk yang dipanggil Ustaz. Yakin saya dipanggil di sana sama Allah. Maka saya puasa. Wahtisaban, saya berharap pahala dari Allah. Iya, saya budak, saya suka dengan balasan, saya minta balasan kepada Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan ini ada banyak restoran yang menyediakan buka bersama. Buka bersama. Nanti biasanya teman-teman sekantor buka bersama di sana. Buka bersama aja. Buka doang, puasanya enggak. Hanya ikut berbuka. Dan ana melihat dengan kepala sendiri di sini di Jember. Kita waktu itu kehabisan berbuka ya, kekurangan. Akhirnya kita beli di sebuah restoran besar, terkenal, ramai jemaah, sedang ada acara buka bersama. Karena udah telat, kita akhirnya sholat maghrib di sana sambil nunggu makan itu datang. Sholat, kita tanya sama penjaganya, Mas, ini orang-orang nggak ada yang sholat. Biasanya nggak ada kata dia, sampai isya biasanya mereka makan. Imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, bukan karena ingin sehat, bukan karena ingin langsing, bukan karena ingin nyoba. Ada loh orang-orang non muslim, ada selebgram, youtuber yang mereka puasa di bulan Ramadan, sebulan puasa. Mereka bikin acara nanti waktu buka mereka berbuka, ternyata enak puasa itu. Nanti dia sahur juga ikut sahur jemaah. Nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Yang ada dapat capek dan lelah. Tapi yang karena iman dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Habis bersih. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu pula yang nanti malam Lailatul Qadar dia cari, dia begadang, dia sholat, dia minta sama Allah, dikasih itu. Asalkan karena iman, karena ihtisaban, karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang sholat di malam-malam Ramadan, sama syaratnya. Syarat dan ketentuan ini tidak berubah. Imanan wahtisaban. Karena beriman dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Ini jemaah keutamaan Ramadan. Hada syahrul Ramadan. Maka disebutkan oleh beliau bahwa saya termasuk kerugian yang nyata ketika hamba dapat momen diampuninya dosa, dosanya nggak diampuni. Hadir di bulan Ramadan, kesalahannya semuanya dihapuskan, nggak ada yang dihapuskan. Ternyata dia tidak menyambut Ramadan dengan kegembiraan. Dia juga tidak bertobat. Dia juga tidak ingin memanfaatkan waktu-waktu yang mulia ini.
Dia tidak kembali kepada Allah dengan memohon ampunan kepadanya, dengan tunduk kepada Allah, minta maaf 11 bulan, dosa dikerjain terus. Ketaatan hanya sekedarnya yang dikerjakan. Sedangkan nikmat Allah begitu besar diberikan, tapi kita belum bersyukur. Nih Ramadan, tempat kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Soalnya jamaah, kalau sampai kita 30 hari hadir di bulan Ramadan atau 29 hari, kemudian ternyata kita nggak diampuni, melarat hidup kita jemaah. Neraka menunggu kita. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Jabir bin Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril alaihissalam. Lalu dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka ahada walidayh, barang siapa yang hidup masih mendapati salah satu dari kedua orang tuanya. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Dia hidup masih ada bapaknya atau masih ada ibunya, salah satu aja. Apalagi kalau dua-duanya. Famat, lalu dia mati. Fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Masuk neraka tuh orang. Semoga dijauhkan tuh orang dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Gimana pintu surga di hadapan dia, tapi dia tidak manfaatkan itu. Ya, ada orang-orang yang tidak memanfaatkan pintu surga yang di depannya. Mau cari pintu surga yang mana? Fakultu amin, aku katakan amin, amin, amin. Moga seperti itu. Itu orang yang dapat orang tua masih hidup, tapi dia nggak dapat berbakti kepada orang tua, yang neraka jadi tempat dia. Qala ya Muhammad, dipanggil lagi sama Jibril, wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan, famata falam yughfar lahu, faudkhilan nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan mati dalam kondisi belum diampuni dosa-dosanya, semoga dijauhkan orang itu. Masuk neraka tuh orang. Gara-gara itu nggak diampuni dosanya. Amin kata Nabi SAW. Yang ketiga, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Wa man dzukirta indahu. Dan siapa saja yang namamu, dirimu disebutkan di hadapan dia, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu, famata fadakhalan nar, mati kemudian masuk neraka, semoga dijauhkan. Amin kata Nabi SAW. Adapun di hadis Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, raghima anfu rajulin, celaka, menderita seorang hamba, dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Diriku disebutkan di sisinya, tapi dia nggak bersolawat buat aku. Hati-hati jemaah. Kalau sampai antum dengar nama Muhammad alaihi salatu wassalam disebutkan, antum cuma melungu. Belum waktunya berbuka. Entah dia di mana. Atau dia berpikir, ini bukanya di Masjid Rabbani apa kira-kira ya. Insya Allah air yang jelas. Ana jaminkan ada air. Kalau sisanya wallahu a'lam. Nanti dilihat. Dengar nama Nabi disebut lalu enggak bersalawat, menderita. Didoakan menderita sama Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha minhu qabla an yughfar lahu. Melarat, menderita seorang hamba yang masuk bulan Ramadan sampai selesai Ramadan itu, lalu ternyata dia belum diampuni dosanya. Ramadan ini seperti mesin cuci, dicuci antum di situ jamaah, keluar tetap kotor. Ada apa sama antum? Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu fil kibari. Melarat seorang hamba yang dapat kedua orang tua yang sudah tua renta. Kalau orang tua masih muda nggak butuh sama anaknya. Tapi kalau sudah tua renta, di situ dipertanyakan kebaktian antum sama orang tua. Ketika orang tua antum gagah, perkasa, sehat, antum yang butuh sama dia.
Antum anak berbakti sama orang tua, ya tiap bulan orang tua kirim fulus. Antum butuh sama orang tua antum. Tapi ada saatnya mereka butuh sama antum. Bagaimana sikap antum? Ana nih sedang membimbing skripsi mahasiswa. Judulnya tentang orang tua yang ada di panti jompo di Puger. Banyak orang tua yang ditaruh sama anaknya di situ. Anak kalau baca, ya Allah ya. Boleh jadi karena orang tua juga tidak berbakti sama anaknya sehingga dikasih anak yang tidak berbakti sama orang tua. Tapi ada anak-anak yang hanya memanfaatkan kekayaan orang tuanya miskin ditinggal orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Neraka tempatnya. Ahibati fillah. Maka bulan Ramadan ini ya bulan keberuntungan. Bulan untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Nabi SAW bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, tidak seperti di bulan lain. Dan nanti ketika masuk 10 hari terakhir, beliau lebih semangat lagi. Alaihi salatu wassalam. Haibati fillah, Al-Imam Az-Zuhri, seorang tabi'in, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, dia mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am." Kalau masuk bulan Ramadan, itu bulan untuk baca Quran dan berbagi makanan sama orang. Maka ingat, nanti ada yang bagi berbuka sama kita. Semoga jumlahnya cukup. Kalau jumlahnya nggak cukup, siapa yang hendak dikorbankan? Kita mengatakan ta'amul wahid lithnain. Makanan satu orang cukup buat 2 orang. Di sini dipertaruhkan bagaimana empati dan simpati kita. Apakah tatkala antum mendapatkan makanan, antum mengatakan hagi, milikku ini. Makanya penyakitnya kita di sini jamaah nggak saling kenal. Masih nggak saling kenal. Ana mau tanya ya. Nah, coba ana tanya. Nah, antum, ya kenal sama yang di depan ini? Sama itu. Karena berangkatnya bareng. Seharusnya antum cari kawan lagi. Coba kenal antum sama dia. Siapa namanya? Masya Allah. Abdul. Kalau nanti tinggal 1 makanannya, antara antum sama dia, tinggal 2 orang, apa yang akan terjadi? Antum akan kasihkan ke dia? Berbagi. Kalau antum? Buat dia semuanya ya, Masya Allah. Ya jamaah, ada yang berbagi, ada yang dikasihkan semuanya. Ada yang dikasihkan semua. Baik, ini bulan Ramadan. Bagaimana sekarang antum berpikir di bulan ini ana harus bisa berbagi makanan? Masa selama ini ana makan buka dari orang? Selalu kasih enggak? Ana dikasih enggak apa-apa, tapi ana mau bawa juga. Antum bawa dari rumah. Antum lihat kalau kira-kira yang di masjid lebih zen dari punya antum, antum tukar. Lah jamaah, berbagi makan. Bahkan yang enak-enak berikan kepada mereka. Ini bulan. Sejak sekarang kita harus melatih diri kita berbagi. Ana berbicara kepada mahasiswa yang mungkin sebagian mereka nunggu kiriman dari orang tuanya. Ketika dapat kiriman, antum berpikir bismillah. Besok ana mau beli makanan. Apalah 5 bungkus ana bawa ke masjid. Supaya ana termasuk yang dapat rahmat dari Allah Azza wa Jal. Ana kepingin dapat pahala puasanya 10 orang itu. Ana beli 10. Bayangin jemaah. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih. Orang yang memberikan buka kepada orang puasa dapat pahala seperti mereka. Gimana kalau antum bawa 10? Bawa 10, fadhol. Ana bawa pahala antum semua. Enggak. Antum enggak akan bawa pahala mereka.
Karena antum tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun, tapi Allah berikan pahala kepada antum sama seperti mereka. Hadza syahrul Ramadan. Maka di sini disebutkan bulan Ramadan buat para salafus saleh dari para sahabat dan tabi'in itu bulan jiddun wajtihad, bulan bersungguh-sungguh, bulannya serius, bukan main-main lagi. Siam, puasa, qiyam, ibadah, baca Quran, bulannya bertahlil, mengatakan la ilaha illallah, perbanyak antum tahlil. Kemudian bulannya tasbih, perbanyak baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani hibatani ilar rahmani. 2 kalimat. Antum dari tadi pagi sampai sekarang berapa kali antum baca? 2 kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Antum coba hitung, hari pertama Ramadan berapa anda ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bulannya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bulannya berbuat baik, bulannya simpati kepada orang-orang, kasih makan kepada mereka. Ahibati fillah, kita perlu bergembira. Gimana nggak gembira jemaah? Tapi sebagian kita bergembira dengan harta, uang, kemewahan, rahmatnya, karunia-Nya. Allah berfirman di surat Yunus ayat 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakan kepada mereka dengan karunia Allah dan rahmatnya. Karunia Allah di antaranya kita jadi orang Islam, ini karunia dari Allah. Rahmatnya Allah turunkan kepada kita Al-Quran, pedoman hidup kita. Fabidzalika falyafrahu, kalau mau bergembira itu yang seharusnya mendorong. Satu ayat baca Quran itu lebih baik daripada 1 ekor onta. Orang kalau dikasih 1 ekor onta, gimana antum? Kira-kira antum kalau setiap baca 1 ayat dikasih ontanya di sini, mau antum? Mau ditaruh di mana sama ontanya ya Pak? Bawa pulang Ustaz. Kalau antum baca 5 ayat, bagaimana ketika antum sholat tarawih 1 juz? Berapa ayat antum baca? Gimana antum mau bawa itu onta jemaah? Makanya Allah berikan pahala itu di akhirat. Miliar manusia. Maka Allah katakan, huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maka sepantasnya kita bergembira dengan menanamkan niat dan tekad mau ngapain kita di bulan Ramadan ini. Dengan bertaubat dengan taubatan nasuha. Udah berhentilah berbuat dosa. Ya, keinginan berbuat dosa itu kadangkala ada walaupun setan sudah dibelenggu. Karena sudah menjadi kebiasaan. Maka hari ini kita mantapkan niat kita untuk berhenti berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk cari kawan baik. Di sini nih, kawan yang dapat mengingatkan antum. Yang paling tidak dia tanya, siapa nama antum? Syafaat. Syafaat sampai juz berapa hari ini? Aduh, ana masih banyak kerjaan, belum sampai 1 juz. Ada yang tanya. Ada yang tanya, engkau hari ini berapa kali baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Kadang-kadang nggak ada yang pernah tanya sama kita. Pertanyaannya bentuknya, engkau nanti mau berbuka apa? Urusannya makan. Tadi malam sahur apa engkau? Makan lagi yang ditanya. Maka cari kawan yang menanyakan tentang ibadah kita. Paling tidak tatkala kita melihat dia baca Quran, ya Allah, dari tadi dia baca Quran, ini sudah 1 jam, lewat dia 1 juz. Kita akhirnya ingin. Ketika antum berangkat ke masjid, lihat kawan antum beli jus,
Ana memang belum bisa Ustaz menyelesaikan 1 juz hari ini, tapi ana beli juz 5 bungkus. Ana bagikan ke masjid, ya Allah mudah-mudahan dapat pahala. Apa saja jamaah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Jangan pernah. Mungkin antum gak punya fulus, tapi antum keluar sana ketika orang sedang sibuk berbuka, antum hanya mengatur sandal, merapikan sandal, dihadapkan kepada orang keluar itu supaya dia langsung pakai sandalnya. Mungkin remeh. Nggak ada yang remeh di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika antum bisa melakukan, antum punya, carilah kawan-kawan baik yang mengingatkan antum kepada kebaikan. Kemudian baca Qur'annya dengan artinya. Usahakan antum punya waktu khusus membaca Quran sama artinya. Yang menjadi target bukan berapa kali aku hatam bulan ini. Aku punya target bulan ini aku hatam sekali Ustaz. Sekali aku hatam. Tapi aku mau hatam sama artinya Ustaz. Aku sudah umur 50 tahun Ustaz. Allah turunkan Quran 1444 tahun yang lalu. Tapi Anda nggak pernah menyelesaikan sebenarnya apa sih yang Allah inginkan dari aku. Sedangkan aku hidup dengan nikmat yang Allah berikan. Tuh target. Target aku mau hatamkan Quran.